pendarahan pada perempuan yang sangat banyak atau durasi haidnya yang lebih dari 7 hari, ada volumenya yang berlebih juga. Apa saja sih ciri-cirinya, apa saja penyebabnya, dan bagaimana penanganannya? Simak terus video ini sampai habis. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Jadi sepertinya saya kalau lagi ada waktu luang, saya akan kejar buat video supaya tidak ada absen. Nanti saya akan publish pakai tenggang waktu. Mungkin seperti itu yang mengakali supaya channel ini tetap bisa bermanfaat dan tetap eksis. Kali ini kita akan ngomongin pendarahan pada perempuan yang sangat banyak atau durasi haidnya yang lebih dari 7 hari, ada volumenya yang berlebih juga. Apa saja sih ciri-cirinya, apa saja penyebabnya, dan bagaimana penanganannya? Teman-teman pernah nggak dengar nama istilah menoragi? Menoragi ini didiagnosis dokter biasanya haidnya itu memanjang, durasi haidnya itu memanjang. Kalau ada suara ketok-ketok, sorry ya, itu karena lagi ada yang membangun di samping rumah. Haidnya itu lebih dari 7 hari, atau volume haidnya itu lebih dari 80 cc dalam satu siklus. Memang agak susah sih untuk tahu volumenya, tapi ciri-cirinya ganti pembalutnya itu lebih sering, lebih banyak dia darah yang keluar. Dulu itu istilahnya dapat dikatakan heavy menstrual bleeding atau HMB. Namun yang belakangan ini sering dipakai adalah PUA, pendarahan uterus abnormal. Sebabnya itu apa aja? Umumnya dokter kandungan itu tahu bahwa penyebabnya itu mudahnya disikat palm coin. P-nya itu untuk polip, A-nya itu untuk adenomyosis, L-nya leiomyoma atau myom, M-nya itu malignancy and hyperplasia, jadi bisa terjadi kanker, C-nya untuk koagulopati, kelainan pembekuan darah, O-nya ovulatory, ada gangguan pada proses pembentukan sel telur, E endometrial, I iatrogenic karena penggunaan obat, dan N-nya itu untuk not yet classified, jadi belum tahu penyebabnya itu apa. Umumnya menoragi ini sering terjadi pada yang perimenopause, udah mau berhenti haid, dan pada yang awal-awal baru dapat haid nih, pada remaja. Ada beberapa faktor risikonya. Yang pertama tentunya dari yang tadi itu ya, penyebabnya yaitu leiomyoma, yaitu myom, adenomyosis, adanya masalah pada luka post operasi XC, gangguan pembekuan darah tadi, penggunaan IUD, polip tadi, endometritis, PID, kelainan uterus, cervix, misalnya cervicitis, PCOS, ITP, dan misalnya penyakit von Willebrand, gangguan pembekuan darah juga. Terus kalau udah terjadi gimana? Biasanya dokter akan menilai nih sejauh apa, seberat apa, karena penanganannya itu sesuai penyebab. Misalnya kalau dia terjadi myom, apakah myomnya ini sudah cukup mengganggu, maka akan dilakukan pengangkatan. Bisa juga penata laksananya itu nanti menggunakan pil KB, pil progestin misalnya yang sering digunakan ibu menyusui, pil kombinasi, IUD, karena IUD juga kadang efeknya heavy menstrual bleeding. Tapi jangan beli bebas ya, harus konsultasi dan periksa dulu ke dokter. Penggunaan NSAID, estrogen, anti pembekuan darah seperti tranexamat, dan intinya kalau tidak bisa obat lagi dia ke pembedahan. Namun jangan khawatir, jika kamu merasa haid kamu agak beda, lebih banyak, dan durasinya memanjang, segera periksa ke dokter untuk dicari tahu penyebabnya dan ditangani sesuai penyebabnya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Bagikan ke semua perempuan, siapa tahu di luar sana ada yang butuh info ini. Jangan lupa gabung ke grup Telegram saya dan ajak teman-temannya gabung supaya sharing-sharing kita bisa dibaca yang lain dan bawa manfaat buat yang baca juga. Thank you for watching. See you in the next videos. Bye-bye.